Ada nambah lagi belum? Belum. Oke. Udah kalian coba belum? Gimana? Kita langsung bahas ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Kak Arini, EKRN kodenya. Nah, sebelum belajar kita baca dulu menurut kepercayaan masing-masing supaya kita pelajaran hari ini nyangkut ya. Ada yang nyangkut lah dikit, satu dua mudah-mudahan ya. Atau enggak semuanya ya. Berdoa mulai. Selesai dah. Sekarang kakak pengen bahas nomor 14 coba ya. Ngelanjutin dari yang kemarin. Katanya baru sama nomor 13. Yang nomor 14. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Jadi kalau misalkan tenaga kerja, kayak perusahaan deh, nerima tenaga kerja itu berarti orang yang benar-benar bisa kerja kan? Gak mungkin orang yang gak bisa kerja diterima jadi pekerja gitu. Nanti kalau suara kakak putus bilang ya. Terus mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi kata kuncinya apa tuh? Kalau tenaga kerja adalah yang orang yang mampu. Nah, menghasilkan barang dan jasa. Terus, apa lagi dia bilang? Saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan berkolaborasi dengan pihak swasta. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh pihak swasta dalam meningkatkan kualitas kerja. Nah, kayak kualitas tenaga kerja itu berarti berkaitan dengan gimana sih caranya supaya tenaga kerja itu jadi punya keterampilan. Kalau nggak punya pengetahuan. Nah, kayak kalian aja, kalian punya pengetahuan biasanya karena sekolah kan ya. Nah, berarti kalau tenaga kerja dapat keterampilan dari yang mana kira-kira? Coba kita baca. Yang A, memberikan beasiswa pendidikan bagi anak tenaga kerja yang kurang mampu. Ini mah beasiswa. Terus ini berarti bagi anaknya, bukan bagi tenaga kerjanya. Nah, terus yang B, mengadakan program pelatihan kerja secara berkala. Ini kita keep dulu ya. Betul, karena pelatihan kerja itu biasanya buat ningkatin kualitas tenaga kerja. Terus yang C, membiayai sekolah yang lebih tinggi kepada semua tenaga kerja di perusahaan terkait. Kalau semuanya disekolahin, kalau semuanya disekolahin bangkrut gak tuh? Labanya cuma seberapa disuruh nyekolahin semuanya. Nah, biasanya kalau misalkan yang dikasih sekolah lagi itu biasanya benar-benar berprestasi. Misalkan, oh nih orang prestasinya bagus nih. Kalau disekolahin lagi dia bisa jadi manajer. Itu biasanya dia dikasih ini ya, dikasih kayak beasiswa gitu. Tapi yang makanya pernah dengar tuh dibiayain tuh sama perusahaan buat kuliah lagi. Itu bisa. Kalau emang ada programnya. Terus, tapi nggak semuanya ya. Jadi cuma beberapa doang atau pilihan biasanya. Terus yang D, memberikan reward terhadap tenaga kerja yang mencapai prestasi memuaskan. Reward itu biasanya bonus bisa. Terus ini ada kecualinya nggak sih? Nggak ada ya. Terus mengikutkan seluruh tenaga kerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara. Jaminan sosial itu juga nanti berlakunya buat kalau misalnya ada pensiun gitu-gitu. Nah, itu bisa sih tapi meningkatinnya kesejahteraannya, bukan kualitasnya. Berarti jawabannya ya B ya. Jadi dengan cara mengadakan program pelatihan kerja secara berkala. Jadi istilahnya ada pelatihan tiap 3 bulan sekali, gitu-gitu, atau setahun sekali, buat nambahin kualitas tenaga kerja. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat chat atau Kak, nanya dong gitu boleh ya. Nomor 15. Data indeks harga yang diterima. Jadi kalau misalkan ada nih namanya data indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Ini itu kalian belajarnya di kelas 11. Kalau memang nggak ngacak gurunya. Nah, jadi ada namanya kan indeks itu ada indeks harga konsumen, indeks harga produsen, atau pedagang besar, sama indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Sedikit review, kalau indeks harga konsumen itu kan buat ngitung apa?
Untuk hitung inflasi, itu ya kalian harus yang kalian poin yang ingat adalah ngitung inflasi, hitung pendapatan nasional, gitu-gitu tuh harus ingat tuh sama ngitung pertumbuhan ekonomi. Nah, nanti yang cara ngitungnya sama itu IHK sama pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang apa tuh indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani? Kalau dibayar oleh petani itu kayak misalkan mau nanam padi nih, berarti harus beli apa aja tuh yang dibayar oleh petani? Beli pupuk kan nggak sih? Beli ya, beli pupuk, beli bibit padinya, terus beli apa lagi? Beli yang buat nyiram nyemprot hamanya, itu kan beli. Berarti indeks harga yang dibayar petani tadi berupa pupuk, bibit sama semprotan hama. Nah, terus kalau yang diterima itu adalah ketika si padi ini udah dipanen terus dijual. Itu namanya diterima oleh petani. Nah, maksud dari indeks harga yang diterima oleh dibayar petani ini adalah untuk mengukur kesejahteraannya si petani. Misalkan, sejahtera nggak sih petaninya atau dengan cara ngukurnya dengan cara gimana? Lebih besar nggak sih harga jualnya daripada yang dibayar oleh petani? Gitu. Nah, kalau misalnya yang dibayar oleh petani, yang diterima oleh petani lebih besar daripada yang dibayar, otomatis petaninya sejahtera karena dia dapat dapat pendapatan lebih besar gitu. Nah, buat apa sih ngukur kesejahteraan petani? Pernah lihat kan? Pernah lihat gak di itu di IG atau di YouTube atau di berita? Yang petani suka ngebuang waktu itu terakhir bukan buang buah naga kalau nggak salah, ngebuang buah naga ke sungai. Terus ada lagi petani yang buang apa ya? Bawang merah kalau nggak salah. Bawang merah dibuang sama petani. Kenapa? Karena daripada gue jual harganya murah gak sebanding sama harga nanamnya, capek-capek nanam, mendingan dibuang aja gitu. Itu karena saking petaninya itu ngerasa nggak dihargain gitu, atau ngerasa nggak di apa sih, harga jualnya itu nggak sama, nggak setara atau lebih dapat untung dari yang dia keluarin buat nanemnya. Nah, caranya gimana? Dengan cara ini kita ukur deh. Kalian itu indeks terima IT dikurang IB, IT dikurang IB, IT dikurang IB. Nah, nah, kalian itu bandingin. Kalian kurangin 120 dikurang 121 malah minus ya. Ini malah minus. 115 kurang 118 malah minus. Jadi untuk A sama B malah minus. Terus yang C, 122 dikurang 123 minus juga. 111 111 111 berarti Nol. nol ya, malah dia nggak dapat timbal baliknya gitu. Terus yang E 115 114 berarti dia nih dapat pengembalian satu lebih besar daripada yang dibayarin. Berarti daerah daerah E biasanya yang lebih sejahtera. Yang ini ya. Untuk dari secara bahasa ini ya. Ya nggak sih? Coba kita bold dulu ya. Ini yang C. Coba kenapa sih yang A salah? Coba kita baca. Penerimaan petani C lebih besar daripada pengeluaran yang mereka lakukan. Penerimaan petani yang C salah. Malah yang dibayarin yang dikeluarin lebih besar daripada pemasukan. Yang B coba. Petani daerah D merupakan petani yang paling sejahtera, karena tidak memiliki defisit. Yang D itu tadi nol ya, malah nggak dapat pengembalian lebih. Iya sih balik modal, tapi nggak dapat pengembalian gitu. Yang D, petani daerah A melakukan pengeluaran paling banyak dibandingkan yang lain. Betul atau salah? Yang paling minus kan B ya. Kalau yang lain kan cuma 1 poin, minus 1 poin, minus 1 poin. Tapi kalau yang paling tinggi adalah yang B. Yang paling bangkrut, yang paling pengeluaran lebih banyak adalah yang B. Yang E, keuntungan petani daerah B lebih besar daripada petani daerah E. Keuntungan petani B lebih besar daripada petani daerah E. B lebih besar daripada E. Salah ya, harusnya yang lebih besar adalah yang E. Karena jelas-jelas dia sejahtera tuh. Karena dapat pengembalian lebih. Oke, nomor 16. Berikut ini disajikan pernyataan mengenai kondisi pembangunan ekonomi. Pernyataan di atas yang menunjukkan hambatan dalam pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh
Pembangunan ya. Apa sih bedanya pembangunan sama pertumbuhan? Ada yang tahu nggak? Kalau pertumbuhan itu istilahnya gini, kayak kalian tambah tinggi, kan ada ukuran tuh sentimeter. Berarti kalian lihat, oh gue tambah tinggi nih, berarti di angkanya. Terus, oh ngecek berat badan, naik nih ketimbangan, lihat lagi angkanya. Jadi pertumbuhan itu adalah secara angka. Misalkan, oh pendapatan nasionalnya tambah banyak ya, ya udah karena secara angka ya udah ngelihat pendapatannya doang, oh naik ya udah. Tapi kalau pembangunan harus ngelihat, oh pendapatan nasional naik, tapi yang miskin makin miskin enggak, atau yang kaya makin kaya enggak, jadi nggak adil gitu loh, timpang. Pendapat istilahnya kayak rata-rata kalian, nilai rata-rata kalian. Misalkan, oh rata-rata kelas 12 IPS ini 7,5, padahal nggak tahu kan 9,5 7,5 itu dapatnya dari mana? Karena banyak kan yang dapat nilai 9 lebih banyak daripada yang dapat 5. Oh, udah dipukul rata deh. Oh, ini kelas ini lulus loh, bagus loh. Padahal nggak kelihatan. Yang nilainya 5 tuh nggak kelihatan. Sama kayak Indonesia. Negara Indonesia itu kan banyak yang nggak kerja sama sekali kan, pengangguran, banyak kemiskinan. Tapi angka pendapatan nasional tinggi karena para pengusaha, pejabat segala macam yang bikin angkanya tinggi gitu. Nah, berarti kita lihat apa sih hambatannya dari pembangunan ekonomi? Kita lihat. Yang pertama, setiap tahun persentase defisit APBN terus mengalami penurunan. Terus yang kedua, nilai mata uang dalam negeri semakin menurun terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, adanya ketergantungan terhadap bahan baku pangan dari luar negeri sehingga produsen dalam negeri kesulitan jika barang impor mengalami kenaikan. Yang keempat, perbaikan neraca perdagangan yang sebelum defisit menjadi surplus sehingga menjadi keuntungan negara. Kelima, konsumsi bahan bakar minyak yang semakin meningkat sebagai dampak pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Bahasanya sih sebenarnya kalau kalian baca itu kayak positif-positif gitu ya. Udah gitu nggak nunjukin dia itu pembangunan apa enggak sih ya. Nih. Jadi yang sebenarnya yang menghambat pertumbuhan adalah ketergantungan terhadap luar negeri atau terhadap impor. Terus yang selanjutnya konsumsi bahan bakar yang terlalu meningkat. Karena makin padat tuh penduduknya. Terus mana lagi kira-kira? 35. 135 enggak. 235 ya. 2, 3, dan 5. Coba kita lihat. Ya, jadi kalau nilai mata uangnya makin merosot, berarti itu menunjukin bahwa nilai ekspor kita tuh lagi kecil. Nilai mata uang dalam negeri yang semakin menurun, sebenarnya sih kalau secara ekspor impor bagus. Karena kalau misalkan nilai mata uang rupiah kita turun, dolarnya mahal, di mata orang luar negeri, oh tuh barang Indonesia murah tuh gitu. Nah, jadi makin ningkatin ekspor. Tapi kalau secara secara di dalam negerinya, ketika di dalam negerinya, efeknya ketika nilai mata uang kita turun, akhirnya kita juga jadi nggak bisa beli barang di dalam negeri. Itu nilai mata uang dalam negerinya nurun, buat beli barang jadi lebih sedikit. Ini tuh terjadinya pas inflasi, nunjukin pas inflasi sih. Oh, jadi ini bukan ngaruhnya bukan ke ekspornya tadi. Karena dia bilang terhadap barang dan jasa di dalam negerinya sendiri, bukan dibandingin sama luar negeri. Jadi logikanya kalau nilai mata uang kita turun, kita beli barangnya jadi lebih sedikit. Gitu. Itu kan jelek ya, berarti hambatan. 16 itu 2, 3, dan 5 ya Depok. Oke, terus ada pertanyaan, boleh di stop dulu kak? Stop kak, kecepatan kak. Ulang dari Assalamualaikum, boleh. Nomor selanjutnya, nomor 17. Nah, ini nih, nomor 17. Berikut disajikan PDB, data PDB. Dari data tersebut, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sampai 2018 adalah... Caranya adalah gimana? Jadi tahun yang ditanya adalah 2018 sebenarnya. Caranya tuh sama kayak ngitung ini inflasi. Berarti 2018 dikurang 2017 per 2017 kalikan 100. Coba kita pindahin ke sini ya. Rumusnya itu 2018 dikurang 2017 per dibagi sama 2017 kalikan 100.
Coba, ada yang bisa bantuin? Bantuin bacain? Kakak bantuin hitung dah, bantuin bacain aja. 2018-nya berapa ya? Sambil buka kalkulatornya boleh. Tadi 2018-nya berapa? 2018-nya 935 triliun. Masuk kan 935. Berarti kalian bacain 2017 deh. 935 dikurang tahun sebelumnya. Berarti 935 dikurang 905. Tulis deh 935 dikurang 905. 935 dikurang 905. Berarti ini kan sama dengan pakai Excel aja deh biar cepet ya. Tutup kurung. Per karena ada per 2017 berarti pernya itu sama kayak yang dikurangnya. Berarti per berapa? Per 905. Ya. Kalikan 100. Ini. Coba error nggak? Error. Ini berarti bintang. Bintang kecil bintang. Dikalikan 100. Per. Ininya per. Kok jadi bintang? Per. Coba berarti kita tutup kurungnya di mana? Error. Satu-satu deh. Dikurang dulu. Berarti 30. 30 per 905 ya tadi ya. 905. Tutup kurung. Kalikan 100. Ini tutup kurung dulu. Dari 100. Bintang 100. Berapa deh? Dapat 33,31. Nah, ini 30 itu tadi yang selisihnya. Tadi berasal dari 935 dikurang 905. Terus pernya per 905 kalikan 100. Ini geser dulu deh. Terus ini aja ya. Ini kali 100 gini. Dapatlah jawabannya 3,31. Sampai sini bingung? Biasanya itu pembulatan 2 angka di belakang koma doang. Jadi cuman 3. Tahu nggak cara pembulatan? Kalau misalnya angka ketiganya lebih dari 5, itu ditambahin 1 ke depannya. Kalau di bawah 5, ini yang dianggap nggak ada. Karena ini di bawah 5, 4 itu kan di bawah 5. Berarti cuma 3,31. Coba, ada nggak jawabannya? Yang mana tuh? A, B, C, D, E? Yang B, Kak. B, oke. Tadi masih nyatet nggak? Ketinggalan nggak nyatetnya? Enggak, Kak. Nggak, oke. 17 jawabannya B. Oke. 17 jawabannya B. Nah, kalian sambil nyicil buat UTBK juga. Nanti kalau misalkan udah nggak ada banyak PR. Coba sih dengar curhatan anak-anak tuh katanya lagi banyak banyaknya PR, campur uprak. Ntar deh kalau udah mulai longgaran dikit, sambil nyicil UTBK gitu. Dan next, nomor 18. Kalau nggak catatan yang dari tentornya di kelas tuh dikumpulin. Jadi nanti misalkan kalian belum terlalu fokus nih di kelas, kapan-kapan klinik lagi gitu. Terus nomor 18. Tabel jumlah penduduk dan produk nasional bruto beberapa negara sebagai berikut. Negara yang memiliki pendapatan per kapita terendah dan tertinggi. Pendapatan per kapita itu apa sih? Di sini ada pendapatan per kapita nih. Rumus pendapatan per kapita adalah PNB dibagi jumlah penduduk. Nah, ini nih yang benar-benar wasting time di sini. PNB dibagi jumlah penduduk. PNB dibagi jumlah penduduk. Kita copy aja datanya deh biar gampang coba. Coba kita copy ya. Bisa nggak coba berantakan nggak ke sini? Ini tadi nomor berapa? Ini copy. Jadi begini. Angkanya jadi ke bawah. Bentar.
1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E-nya pindahin ke sini. Negara. Terus ininya tuh apa ya? Tadi nomor doang ya, nomor. Berarti yang kita copy itunya aja. Saya PNB sama jumlah penduduknya aja. Coba ya. Ini tadi 55 punyanya siapa nih? Penduduknya yang seratusan ya. Oh, kebalik. PNB-nya yang seratusan, penduduknya yang jutaan. Ininya nanti hapus saja deh. Ini di sini. Hapus. Penduduknya yang ini PNB-nya yang dalam miliar. Ini ya. Nah, itu tadi yang ngitung-ngitung tadi itu nomor 17. Ini sekarang nomor 18. 17. Tandain dulu ya. Nanti buat kali aja ada yang lupanya itu nanti kakak share ininya. Ini nomor 18. Oke, ini nomor 18. Nah, jadi di situ ada pertanyaan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa? Kalau ada yang masih ingat, itu dari di bab kelas 10. Kelas 10 atau kelas 11. Suka ditukar-tukar kadang-kadang materinya. Kelas 11, kelas 11 sih, kelas 11. Pendapatan nasional itu ada di bab kelas 11. Kalau mau cari di bab pendapatan nasional, ada namanya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional, bisa PDB atau PNB. Tapi sih sebenarnya yang lebih realnya pakai PNB. Nah, ntar coba review lagi apa bedanya PDB sama PNB. Kalau PDB itu masih ada unsur asingnya. Tapi kalau PNB kan nasional, berarti cuma pakai warga negara Indonesianya doang. Berarti udah pure nih, udah murni. Tapi kadang-kadang pemerintah itu suka pakainya yang PDB. Kenapa? Karena supaya kelihatannya besar. Oh, pendapatan nasional kita bagus nih. Pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, itu karena ada unsur asingnya padahal. Tapi kalau secara real adalah punya warga negara Indonesia doang. Ketika asingnya pergi biasanya nilainya lebih kecil. Coba kita bagi masing-masingnya. Ini rumusnya PNB dibagi jumlah penduduk. Penduduk. Gini. Nah, ini di copy dulu. Dipindahin. Di copy. Nah, ayo satu-satu ya. Berarti ini sama dengan, tapi ini miliarnya mendingan dijabarin dulu nolnya. Kalau miliar itu berapa nolnya coba? 9 ya. Tuh 23, tuh 23, tuh 23. Gini ya. Jadi nolnya dijabarin dulu, takutnya nanti salah ngitung. Coba nih. Tuh 23, tuh 23, tuh 23. Ini berhubung pakai Excel aja jadinya nolnya dijabarin. Coba kalau ngitung sendiri. Keder ya. Suka keder. Biasanya kalau kalian minjem nolnya dibalikin lagi. Misalkan, Kak coret nolnya aja lah gitu. Nolnya tadi potong aja dalam ribuan rupiah. Tapi nanti ke terakhirnya jangan lupa balikin. Tapi biasanya angkanya jadi berubahnya banyak. Nah, gini ya. Nah, kita hitung deh pendapatan per kapitanya. Berarti sama dengan PNB dibagi penduduk. Lagi, ini bisa langsung ditarik ya. Coba kita lihat ya. Tara, berarti yang paling tinggi yang mana? Kesimpulannya yang mana? Ini ya, ini tertinggi. Terendah yang ini ya. Terendah.
Rendah. Coba cari deh yang paling mendekati. Yang paling benar. Jawabannya yang mana kira-kira? Itu berarti negara B. Yang paling tinggi negara B. Yang paling rendah. B yang paling rendah. Coba kita cocokin ya. Negara yang memiliki pendapatan terendah dan tertinggi. Terendah adalah yang mana tadi? Terendah E, tertinggi B. E dan B. Jangan B dan E ya, ntar kebalik, kebolak nanti. E dan B. Jadi terendahnya E, tertingginya B. Coba foto. Kalau yang magar nyata boleh foto. Ini tadi pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita. Nah, kalau yang tadi ini kesimpulannya. Oke deh. Udah ada di foto? Sudah, Kak. Udah catat. Oke, next. Nomor selanjutnya. 19. PT Kertas Abadi bergerak di bidang percetakan buku tulis mengalami konflik dengan karyawan. Adanya kebijakan perubahan komponen perhitungan gaji menyebabkan karyawan merasa diperlakukan tidak adil. Kebijakan tersebut menyebabkan karyawan melakukan aksi unjuk rasa yang berujung mogok kerja. Langkah yang sebaiknya diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah adanya kebijakan perubahan komponen gaji. Karena dia merasa tidak adil. Nah, jadi ini tuh yang sebenarnya jadi dilemanya pas hari buruh. Tahu nggak hari buruh tanggal berapa? Tanggal 1 Mei tiap tahunnya. Nah, makanya itu suka banyak demonstrasi, makanya dibuat tanggal merah lah sama pemerintah. Supaya apa? Supaya anak sekolah, pekerja itu nggak kena bentrok. Nah, dilemanya apa tuh pas hari buruh? Jadi gini, kalau si perusahaan itu kan megang dua sisi koin lah istilahnya. Yang pertama itu dari tenaga kerjanya. Yang kedua itu dari investornya. Kan perusahaan itu nggak mungkin kan punya modal sendiri, tapi ada investor yang nambahin modal dia. Nah, berarti kan dia nggak boleh berat sebelah kan? Kalau misalkan dia naikin gaji karyawan, investornya keberatan. Ntar kalau dia keberatan pada cabut lagi investasinya gitu. Tapi kalau misalkan nggak dinaikin gajinya, karyawannya pada mogok. Kira-kira yang mana yang adil buat dua-duanya? A, B, C, D, E. Naikin gaji. Dia bilang naikin gaji. Bisa aja sih, cuman takut investornya cabut. Terus mengganti karyawan yang menolak kebijakan. Otoriter banget ya. Oh, lo gak suka sama gue, pecat gitu kan. Itu otoriter banget. Terus yang C, melibatkan karyawan dalam setiap pengambilan kebijakan perusahaan. Musyawarah mufakat. Ini buat sementara keep ya, C. Nomor D. Yang D, berkomunikasi dengan serikat pekerja dan merevisi ulang kebijakan perusahaan. Yang E, mengubah konsep dan tujuan perusahaan agar dapat dipahami karyawan. Kalau tujuan perusahaan tuh nggak bisa diubah. Karena kan itu kebijakannya doang paling yang bisa diubah. Tujuan perusahaan mencari laba atau bisa ada visi misinya itu bisa nggak bisa dirubah. Terus berkomunikasi dengan serikat pekerja dan merevisi ulang kebijakan. Nih yang ini. Nih, yang Depok. Kenapa kalian cek, Kak? Karena kalau ini dia bilang setiap. Nah, padahal kan ini cuma dalam hal gaji. Kalau setiap pengambilan kebijakan perusahaan dia ngikut, CEO-nya mau ke klien, nanya dulu ke karyawannya. Ini gimana nih karyawan? Kan gak mungkin gitu ya. Kalau misalkan mau jalan kemana, ke kliennya, tetap nanya dulu. Itu kan gak mungkin. Jadi 19 yang Depok. Nomor 20. Ya, jauh sekali dia ke bawahnya. Nomor 20. Belakangan ini luasnya arus globalisasi menyebabkan kegiatan perdagangan antar negara menjadi semakin gencar. Globalisasi kalau di sosiologi kan makin mendunia, makin gak ada batas antar satu negara dengan negara lain. Terus negara A merupakan negara yang paling diuntungkan dengan adanya globalisasi ini. Karena negara tersebut dapat meningkatkan ekspor. Terus, apa lagi? Negara B menjadi negara yang dirugikan karena pasar domestik mereka dikuasai oleh negara impor A. Ya,
Ya, biasanya emang ada salah satu yang dirugikan. Makanya karena ekspor impor itu nggak boleh terlalu besar. Ekspor dan impor itu secukupnya saja biasanya. Semakin gencar. Negara A yang diuntungkan ya, Kakak Bolt ya. Negara A diuntungkan, negara B yang dirugikan. Dia bilang, karena pasar domestik mereka dikuasai oleh negara impor A. Salah satu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri B adalah, jadi ada namanya kayak kebijakan impor berarti. Kebijakan impor. Kira-kira yang bisa menghambat barang-barang dari si A masuk ke B apa? Coba dari E dulu ya. Kalau yang E, menurunkan tarif masuk barang impor. Kalau tarif itu kan istilah pajak. Kalau misalkan pajak yang diturunin, justru makin banyak barang yang masuk ke negara B. Terus yang selanjutnya, menurunkan pajak di balik luar perusahaan. Sama kayak tarif. Kalau pajak diturunin, malah makin banyak barang yang masuk. Terus yang selanjutnya, menurunkan kuota impor. Pernah dengar kuota nggak? Sering ya, tapi dengarnya kuota internet. Kak, kuotaku tinggal 5 giga, itu kuota internet. Nah, kuota itu adalah kayak pembatasan. Misalkan sebulan 5 giga, ya udah nggak boleh lebih dari 5 giga kan. Kita nggak bisa lebih dari 5 giga. Itu kuota. Nah, sama kayak barang. Kalau misalkan kuotanya cuma 100 kilo, misalkan yang boleh masuk ke Indonesia, misalkan ya udah cuma 100 kilo, nggak boleh lebih. Nah, berarti bisa nggak dengan cara ini? Nurunin yang tadinya dari 100 jadi misalkan cuma 50 doang. Jadi yang sisanya misalkan kebutuhan pasarnya 100, yang 50-nya bisa dari produsen kita. Gitu. Jadi yang jawabannya C, menurunkan kuota impor negara A. Kok negara A? Bentar, kuota impor negara A. Bentar, bentar. Yang B, meningkatkan kuota impor negara A. Kalau ditingkatkan kan jadi naik ya. Meningkatkan biaya ekspor negara B. Iya, jadi kuota impor bagi negara A maksudnya. Jadi jatah buat si negara A itu diturunin. Gak boleh banyak-banyak. Jadi diturunin. 50 itu yang C. Ya bentar, sambil azan dulu. Kamu sini bingung gak bahasanya? Nomor 20 ya. Sebentar. Meningkatkan kuota impor. Oh, terlalu. Tapi bahasanya adalah kalau misalkan ini, pokoknya intinya tuh bahasanya adalah kuota impornya jadi lebih sedikit. Kuota itu pembatasan. Pembatasan berarti bahasanya yang B ya. Meningkatkan pembatasan bagi negara A. Jawabannya yang B. Jadi bahasanya bukan menurunkan kuota, tapi meningkatkan kuota impor negara A. Jadi meningkatkan itu bukan nambahin dari 50 jadi 100, tapi menambah pembatasan kuota itu maksudnya tanda kutip pembatasan. Jadi menambah pembatasan impor negara A. Jadi jawabannya B. 20B. Nomor selanjutnya. Nomor 21. Nomor 21. Ada yang udah jawab? Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ini ceritanya tentang negara aman dan damai. Tahu ini nggak cara ngitung surplus dan defisit? Nah, cara ngitung surplus sama defisit adalah tinggal ekspor dikurang impor, ekspor dikurang impor. Coba yang ini ya. Negara aman lebih besaran ekspor apa impornya? Kalau negara aman lebih besaran impornya, tapi kalau negara damai lebih besaran ekspornya.
Berarti kesimpulannya adalah negara damai itu mengalami surplus, kalau negara aman enggak. Kalau damai mengalami surplus berapa? 110 dikurang 90. Berarti 20.000 ya. 20.000 US dollar yang B. Yes. Oke. Kalau yang C kenapa salah coba? Nilai impor negara damai lebih besar dibandingkan ekspornya, benar nggak? Salah ya, tapi nilai ekspornya yang lebih besar. Terus kalau D, nilai ekspor negara aman lebih besar daripada impornya. Ekspornya lebih besar daripada impor ya, salah. Terus yang E, selisih impor negara aman dapat menabungkan devisa negaranya. Negara aman malah minus, dia nombok devisanya suruh nombokin. Berarti salah. 21B, ada yang mau nanyain? Ada yang mau ditanyain? Sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyain di chat ya. Surplus tuh Ya, apa sih maksudnya? surplus ini istilah kata plus itu kan tambah. Berarti itu ngelambangin keuntungan. Nah, supaya kamu untung, ekspor itu kan kita ngejual keluar. Tapi kalau impor kita beli barang dari orang, dari luar negeri ke dalam negeri. Gitu. Berarti supaya kita untung, surplus, itu ekspornya harus lebih besar daripada impor. Jadi cara tahu kamu surplus atau defisit, ekspornya dikurang impor dulu. Nah, nanti kalau namanya ada namanya defisit. Defisit itu kalau misalkan minus, ekspornya lebih kecil daripada impor. Kayak ini nih, impornya kan lebih besar nih daripada ekspor. Ya. Nah, ini namanya defisit. Kalau kamu mau tandain di buku ini namanya defisit, kalau ini surplus. Defisit namanya. DEFISIT. Nah, nanti ada 3, surplus, defisit, sama berimbang. Kalau berimbang itu berarti nilai ekspornya sama dengan impor. Gitu. Oke? Makasih, Kak. Sama-sama. 21 itu yang B. Nomor 22. 22. Ciri tersebut mendeskripsikan badan usaha berupa pendirian badan usaha tidak memerlukan badan pendirian. Jadi badan usaha kalau kalian mau udah belajar belum ya kelas 12 ya? Badan usaha itu kan ada badan usaha milik swasta, milik negara, sama di luar itu kayak koperasi gitu-gitu kan itu di luar badan usaha. Nah, termasuk badan usaha tapi di luar BUMN sama BUMS gitu. Nah, kalau apa perlu dijelasin di sini ya? Kita bikin ya. Itu buat nomor 22 ya tadi. 22, 22, 22. 22. Jadi badan usaha itu ada badan usaha. Badan usaha itu yang pertama ada BUMN dan BUMD. Terus BUMS. Terus yang lain. Biasanya suka masukin koperasi, tapi ya itu jadi di luar dua-duanya ini. Nah, BUMN sama BUMN sama BUMD itu milik negara sama milik daerah. Contohnya apa tuh? Kayak Perum. Terus Perjan. Bukan kayak sirup yang suka kamu minum pas habis buka puasa ya. Lagi buka puasa apa? Marjan sirupnya namanya. Nah, Perjan. Tapi Perjan ini udah jarang sekarang yang namanya Perjan. Nah, terus ada lagi namanya Persero. Nah, Perum itu pernah dengar di mana? Perum itu perusahaan umum. Nanti coba cari singkatan-singkatannya ya. Perum itu perusahaan umum. Yang lebih detailnya lagi tentang ini. Terus Perjan. Perjan itu perusahaan jawatan. Ini perusahaan jawatan. Kalau Perum itu tadi perusahaan umum. Perusahaan umum. Ini ya. Kalau Persero itu kayak PT. Tahu ada yang tahu PT singkatan dari apa? Gak tahu, Kak. Kalau PT itu singkatan dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu apa? Perseroan terbatas itu kayak misalkan ada dia yang pada lihat ini nggak pelang bank kayak Bank Mandiri belakangnya ada TBK atau bank BCA belakangnya TBK pernah lihat nggak? Jadi Kak.
Pelang-pelang itu ada belakangnya TBK. TBK itu artinya apa? TBK itu artinya terbuka. Terbuka itu maksudnya berarti sahamnya dia dijual ke publik. Jadi nggak cuma ownernya doang yang punya modal di situ, tapi publik boleh beli di situ. Nah, tapi bedanya adalah kalau PT itu punyanya swasta. Tapi kalau perusahaan yang jual saham punyanya BUMN, namanya Persero. Persero doang, tanpa terbatas. Kalau ini kan perseroan terbatas nih. Ya, bisa kan bedanya ya? Kalau Persero buat BUMN, kalau PT buat BUMS. Nah, kalau Perum pernah denger di mana? Pernah dengar Perum Peruri nggak? Perum Peruri itu buat mencetak uang. Uang yang kalian pegang sekarang itu dicetak sama Perum Peruri namanya. Terus yang selanjutnya perusahaan jawatan. Sejawat itu apa sih sejawat? Oh, itu teman sejawat gue tuh. Berarti teman seumuran gitu istilahnya. Atau yang masih punya kekerabatan yang masih punya kekerabatan gitulah. Kayak misalkan kayak dinas perhubungan itu kan ngebawahin kayak PT KAI gitu-gitu kan. PT KAI, PT Garuda Indonesia, Garuda Indonesia. Kalau pesawat terbang tuh Angkasa Pura ya. Angkasa Pura, ini contohnya Angkasa Pura. Angkasa Pura. Terus kalau kapal Pelni, terus apa PTK AI ya. Nah, itu termasuk perusahaan jawatan dulunya. Jadi kayak masih masih satu apa sih satu lingkungan. Misalkan transportasi semua gitu. Ternyata perusahaan jawatan. Nah, tapi sekarang rata-rata yang BUMN ini semuanya udah berubah jadi PT semua. Kayak Pegadaian itu kan tadinya punya BUMN, dia jadi PT sekarang, PT Pegadaian. Terus pokoknya banyak deh sebenarnya sekarang udah pada PT semua. Nah, kalau misalkan BUMN itu kan milik negara, otomatis dia itu statusnya apa? Pegawai negeri sih, sipil, PNS. Tapi ini yang lainnya ya. Kalian bikin nota aja di situ, takutnya di sini kurang jelas. Kalau BUMN itu statusnya harusnya PNS. Karena milik negara. Jadi dibiayainnya sama uang negara. Nah, terus kalau misalkan Persero, cuman kalau Persero kan dia jual saham nih. Dia satu-satunya milik BUMN yang status pegawainya pegawai swasta. Kenapa? Karena dia jual saham, labanya lebih besar kan. Ya udah kagak usah pakai dari negara lagi, tapi dari swasta. Dari labanya itu. Jadi bukan termasuk swasta, tapi dia dibayarinnya dari laba. Dari laba perusahaannya namanya pegawai swasta, pegawai biasa. Jadi nggak bebanin itu APBN negara. Nah, next. Habis PT ada namanya PO. Jangan ditambahin H tengahnya jadi PHO ntar. Nah, PO. PO itu bukan pre-order. Tapi PO itu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan. Ini. Terus ada lagi namanya firma. Pernah dengar firma? Ada namanya firma. Terus satu lagi CV, komanditer. Persekutuan komanditer namanya. Persekutuan komanditer. Jadi kalau persekutuan komanditer ini suka disingkat CV, tapi jangan kalian kira itu jadi kurikulum vitae ya. Ntar kakak CV kah itu kurikulum vitae enggak no. Tapi kalau CV itu dari kata Belanda, bahasa Belanda komanditer. Susah ada tulisannya. Komanditire Venonsaf, biasanya komanditer Venonsaf gitu. Nah, itu CV. Terus habis itu PT, PO, firma, CV, PT udah habis. Nah, jadi kakak jelasin dari yang pertama ya. Sebenarnya dari PO dulu, perusahaan perseorangan. Karena dia cuman perseorangan, berarti yang diriin cuma satu orang. Kalau firma itu dia dua orang atau lebih yang diriin pakai nama bersama. Nama bersama. Misalkan nama kakak hari ini, terus kamu namanya siapa? Terus kita namanya digabungin. Jadi siapa gitu, misalkan jadi Rans loh jadi Rans jangan-jangan ya, misalkan Rans itu bisa dipakai padahal kan Rans itu kan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu bisa dipakai buat bareng-bareng gitu udah jadi nama bersama
Gitu, misalkan si orang ini bikin video YouTube, dia pakai di sana bikin YouTube boleh, di sini bikin YouTube boleh. Nah, yang penting namanya udah ada perjanjian, dia bikin firma, bikin nama bersama yang bisa dipakai secara bersama, itu firma. Terus yang selanjutnya si persekutuan. Persekutuan komanditer. Nah, namanya ada sekutu. Bukan sekutu sejarah yang terjadinya kayak Inggris nyerang Indonesia atau nyerang apa gitu kan. Nah, persekutuan komanditer. Persekutuan itu nanti ada sekutu aktif sama sekutu pasif. Pasif sama sekutu aktif. Ini bahasanya ekonomi tuh kadang-kadang campuran. Nah, tetap kayak sosiologi, kayak geografi. Jadi agak loncat-loncat nih. Pasif, sekutu pasif tuh gini. Pasif itu adalah jadi ada aktif ada pasif. Kalau aktif dia nanamin modal, ngasih modal, tapi ikut ngurus, Tapi kalau pasif itu gini, oh gue naruh modal aja ya nih, gue taruh modal, tapi gue nggak ikut ngurus, itu nih pasif. Jadi cuma naruh modal doang, modal doang. Kalau sekutu pasif, bisa bedainnya? Kalau sekutu pasif apa? Cuma naruh modal doang. Kalau sekutu aktif, naruh modal tapi ikut mengurus. Jadi biasa pertanyaannya antara ini nih. Kalau dia mention ada sekutu-sekutunya itu berarti komanditer. Oke. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, pendirian badan usaha tidak memerlukan akta pendirian. Berarti dia nggak formal. Kalau nggak formal, biasanya dia baru perorangan. Yang kedua, masih belum banyak gitu orangnya maksudnya. Yang kedua, memudah memperoleh kredit usaha. Sebenarnya kalau sendiri itu agak susah. Setiap anggota memiliki hak memimpin jika ada utang tidak bayar. Terus ini ada kata kuncinya nih yang tadi nama bersama, berarti yang mana? Yang tadi yang kakak ceritain. Nama bersama berarti yang mana kira-kira? Firma. Firma tuh, pinter. Jadi kalau udah mention nama bersama berarti firma. Terus nomor 23. Jadi kata kuncinya tuh yang ininya ya. Karena kalau misalnya masih satu orang biasanya agak susah memperoleh kredit usaha kecuali dia emang badan usahanya udah terkenal, udah punya badan hukum yang pasti, itu dia baru dapat kredit usaha. Nah, kalau udah dua orang atau ini biasanya dia udah punya akta pendirian. Maksudnya udah bukan akta pendirian sih. Apa sih lebih kuat lah istilahnya. Tapi kalau baru satu dua orang itu biasanya nggak perlu ngajuin bikin badan hukum yang sah. Tapi biasa lebih mudah untuk memperoleh kredit usaha. Kenapa? Karena kan tadi ada dua orang tuh. Satu orang ini bisa nanamin modal, bisa dapat memperoleh modal dari yang orang keduanya. Gitu. Jadi istilah kata kayak koperasi, kayak PT-PT gitu. Gitu. Jadi yang perlu akta pendirian itu biasanya kayak PT gitu, itu perlu akta pendirian. Nomor 23. Peran badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan berarti mentionnya koperasi. Kecuali yang mana tuh? Berarti yang pertama mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi itu koperasi, betul. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun serta mengembangkan potensi ekonomi, yang dia memperkokoh perekonomian rakyat, berperan sebagai agen pembangunan dan penyedia lapangan kerja. Berarti kecuali yang meningkatkan kualitas. Peran badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan atas kekeluargaan dalam perekonomian sebagai berikut kecuali. Berarti yang buat koperasi doang, kira-kira yang mana? Nomor 23. Coba kalau koperasi, dia itu nggak agen pembangunan nggak? Sama nyediain lapangan pekerjaan buat semua orang nggak? Biasanya lebih banyak bikin perusahaan yang buka lowongan kerja adalah PT ya. PT biasanya PT sama BUMN sama BUMS. Koperasi itu enggak. Berarti yang dia tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Gitu jarang sih koperasi yang nyediain benar-benar terbuka lebar lowongannya buat masyarakat. 23 itu tapi koperasi itu lebih ke kesejahteraan anggota, bukan penyedia lapangan kerja.
Terus hasilnya itu nomor 24. Tadi kan suruh sampai nomor 24 itu. Coba. Berdasarkan aktivitas di atas, komponen neraca pembayaran dikategorikan neraca transaksi debit ditunjukkan. Jadi, ini kan bahas tentang neraca pembayaran nih. Neraca pembayaran itu konsepnya sama kayak buku tabungan. Ada yang udah pernah bikin buku tabungan? Ada yang punya buku tabungan nggak? Nah, jadi istilahnya kalau uang masuk itu adanya di sebelah kredit. Uang masuk itu di sebelah kredit, tapi kalau uang keluar itu sebelah debit. Nah, kira-kira berarti yang transaksi debit adalah yang ngeluarin duit. Yang mana aja tuh yang ngeluarin duit kira-kira? Impor ngeluarin duit nggak? Impor ngeluarin duit ya. Terus wisatawan asing yang berkunjung ke pulau. Kalau orang asing masuk ke Indonesia, kita kan dapat deh visa kayak turis-turis gitu. Turis ke Indonesia justru kita dapat devisa. Kalau transaksi masuk berarti masuknya kredit. Berarti dua enggak ya? Nomor tiga, akibat surplus pangan, sebuah negara melakukan ekspor beras ke negara lain. Yang keempat, membayar cicilan utang. Cicilan utang berarti pengeluaran. 1 dan 4 ada nggak? Ada ya. Yang Depok. Kalau surplus ini dia berasnya soalnya bukan duitnya yang dikeluarin. Oh, surplus pangan, ekspor. Kata kuncinya ekspor berarti dia nerima duit. Berarti masuknya ke kredit. Jadi ini kredit masuk ya. Jadi bukan beras. Maksudnya bukan kayak hibahin beras, tapi ekspor beras ya. Ya, pada salah nangkep. Ini nomor 24 itu Depok. 1 dan 4. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nomor sampai nomor 24? Gak ada. Kalau nggak kan tadi apa nomor 24? Nggak ada ya. Sampai tadi kan apa nomor 24 nih. Masih ada 20 menit lagi. Coba kalian kerjain 25 sampai 30 dulu deh. 25 sampai 30. Kakak mau izin kamar mandi sebentar ya. Kayak yang mau kamar mandi ngambil minum boleh. Sambil ngambil minum. Sebentar ya. Sampai nomor 30. Oke, Kak. Ya, koperasi. Hitungnya panjang. Nih. Udah pernah belajar tentang yang sahu? Sahu.
Ya, coba ya. Mudah-mudahan kalau nggak pada pusing ya. Kalau misalnya udah mulai pusing, bilang, Kak, baru Assalamualaikum jadi udah pusing, Kak. Udah lihat ekonomi. Coba ya. Ini kita masuk ke nomor 25. Ini tentang SHU. SHU itu adalah sisa hasil usaha. Mungkin ada yang lupa-lupa ingat SHU itu apa. Nah, jadi kalau istilahnya perusahaan, perusahaan itu kan biasanya namanya laba usaha ya. Tapi kalau koperasi itu namanya sisa hasil usaha karena dia dapat kayak misalkan gini, dia dapat laba, jadi ada dibagi-bagi gitu loh. Ada persenan yang buat dibagiin lagi anggota, buat anggota, ada lagi yang buat dibagi buat bayar pengurus, ada lagi yang buat segala macam deh. Jadi ada cadangan gitu-gitu. Nah, kalau sistemnya koperasi apa sih? Ada yang tahu nggak? Tujuannya adalah mensejahterakan anggota. Nah, maksudnya mensejahterakan anggota tuh apa? Karena istilahnya sih sebenarnya koperasi itu kayak bank. Misalkan nih, kalau bank kan secara gampangnya, bank itu nerima nyimpanan, nerima simpan. Terus kakak cek dulu, audio kakak udah nyala kan? Oh, udah. Nah, terus istilah kata kalau bank itu kan terima simpanan dari nasabah nih. Terus diputar lagi sama si bank ini, diputar lagi jadi berupa pinjaman ke nasabah yang lain, kayak minjem gitu kan sistemnya konsepnya. Terus nanti si bank itu dapat bunga bunga pinjamannya itu bisa lebih besar daripada bunga simpanan. Nah, udah dapat tuh laba dari orang minjem duit di bank itu, akhirnya dikasih persenan bunganya buat yang nabung. Nah, nabung kebagian juga. Jadi sebenarnya bunga yang kamu dapat di tabungan itu hasil dari uang kamu diputar-putar sama bank. Sama kayak koperasi. Koperasi itu dia minjemin ke anggotanya. Tapi uangnya itu berasal juga dari anggota yang nyimpen. Sama kan kayak bank konsepnya. Nah, jadi cuman biasanya persenannya itu dibagi-bagi buat, jadi konsepnya gini kalau koperasi, makin besar kamu simpan atau minjem di koperasi, makin banyak kontribusi kamu di koperasi, makin besar kamu dapat SHU. Contohnya apa Kak? Contohnya gini. Di sini dia bilang si siapa nih? Si Susanti. Susanti di Upin Ipin. Susanti ini dia minjem, apa dia bilang? Membayar simpanan pokok dan wajib. Terus dia juga ngebeli. Jadi makin banyak dia membeli dan menyimpan, makin besar dia SHU-nya. Coba kita hitung ya. Tahap yang pertama adalah, ini kan ada persenan nih. Ini alhamdulillahnya cuma ada 2. Biasanya itu ada banyak. Misalkan ada cadangan itu berapa persen, buat ini berapa persen, itu pengecoh doang. Yang dipakai itu sebenarnya cuma 2 sampai 3. Yang depannya jasa anggota sama jasa modal. Untung aja nggak jasa marga ya. Nah, jadi kita masukin, kita hitung dulu. Yang pertama kita salin dulu. Tadi ada apa aja tuh? Tadi nomor 25. 25 kita tulis sini. 25. Yang pertama ada SHU, jasa apa tadi? Jasa modal 25%. Kita salin dulu ya. Diketahui jasa modal 25%. Diketahui jasa modal 25%. Terus apa lagi? Jasa modal, jasa anggota. Jasa anggota. Apa jasa anggotanya? Jasa anggotanya 30%. 30% nih. Kalikan. Jadi masing-masing jasa ini kalian kalikan dengan SHU-nya. SHU yang akan dibagikan kepada anggota. Jadi yang ini. Nih. Biasanya kalau soalnya iseng, kalian disuruh ngitung dulu SHU yang mau dibagiin berapa. Itu sama kayak akuntansi. Jadi lah, penjualan bersih dikurang HPP gitu-gitu. Nah, ini untung udah dihitungin. Nah, kita hitung deh. 25% kali kan 56 juta. 25% dikali 25 juta. 56 juta. Dikali 50 juta. 56 juta. Sama dengan berapa di sini kita taruh ya? Sama dengan berarti 25% kalikan bintang 56 juta. Berarti sama dengan 14 juta. Yang ini sekarang 30% kalikan 56 juta. 30% kalikan 56 juta. 30% bintang
56 juta, berarti 16.800.000. Pakai currency jadi biar terlihatnya lebih jelas. Nah, dapat ini. Jadi yang buat jasa modal adalah 14 juta, yang buat jasa anggota 16.800.000. Siap-siap pusing. Nah, yang pertama tadi si Susanti ya. Hitung SHO Susanti. Yang pertama itu buat jasa modal dulu. Yang pertama, jasa modal Susanti. Caranya gimana, Kak? Caranya gini. Si Susanti ini dia punya simpanan berapa di koperasi? Coba. Nah, kalian tahu nggak sih sebelum masuk ke soal nih, sebelum masuk ke jawaban, simpanan di koperasi itu ada berapa? Ada berapa jenis? Ada yang pernah tahu? Enggak ya. Jadi simpanan itu yang pertama ada simpanan pokok, yang kedua ada simpanan wajib, yang ketiga ada simpanan sukarela namanya. Jadi kalau simpanan pokok tuh istilah kata kalau kita mau buka tabungan di bank, itu dia suruh nyetorin duit 500.000 dulu kalau BCA ya. 500.000 dulu baru dia bisa buka rekening. Jadi ketika buka atau jadi anggota itu namanya simpanan pokok. Yang kedua simpanan wajib. Simpanan wajib itu berarti yang tiap bulan itu kalian harus bayar. Kayak misalkan wajib 100.000 per bulan, berarti udah 100.000 per bulan. Nah, satu lagi nih yang simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu adalah yang suka-suka kita naruhnya berapa. Nah, boleh nyimpannya berapa aja, terus boleh kita ambil sesuka hati kita. Kita mengambilnya kapan. Nah, itu namanya simpanan sukarela. Tapi kalau simpanan pokok, si 500.000 tadi, itu boleh diambilnya kalau kalian udah berhenti jadi anggota. Jadi sekedar info aja. Terus kalau simpanan wajib itu bisa ada jangka waktunya sih, boleh ambilnya itu kapan. Nah, terus jadi kalau misalkan simpanan ini yang di jasa modal cuma dihitungnya simpanan pokok dan wajibnya aja. Kakak singkat simpok, Pak. Simpanan pokok dan wajib. Simpanan pokok dan wajib. Kenapa sih cuma si simpanan pokok dan wajib doang, Kak? Karena gini, karena kalau sukarela itu nggak termasuk dana yang benar-benar bisa di-keep sama koperasi. Karena kan bisa gampang diambil sama nasabahnya kan, nasabah, sama anggota koperasinya gitu. Nah, tapi kalau simpanan pokok sama wajib itu bisa di-keep sama si koperasinya gitu. Nah, makanya cuma ambil ininya doang, simpanan pokok dan wajib. Terus kalikan. Nah, jadi rumusnya dari semuanya punyanya individu per punyanya koperasi. Ini punya individu per totalnya simpakuannya koperasi. Ini kayaknya satu nomor aja di 20 menit sendiri. Terus dikalikan dengan mana tuh tulisan ini. Nah, terus dikali sama yang persentase yang udah kita hitung tadi. Yang di atas. Kan ada tuh kita persentasenya dikaliin sama SHU. Kita pakai ini nih nanti. Dikali sama persentase SHU yang udah kita hitung. Ini SHU untuk jasa modal. Modal. Nah, masukkan yuk. Gimana? Coba. Simpanan pokok sama wajib si Susanti berapa sih Susanti? 600.000. Tulis deh. 600.000. 600.000 per berapa punyanya koperasi? Punyanya koperasi, SHU-nya koperasi, SHU. Simpanan pokok ditambah wajibnya koperasi, berarti 22 juta ditambah 6 juta. Berapa tuh? 28 juta. Tulis 2 per 28 juta. Tulis berarti dibagi 28 juta. Kalikan, dikaliin sama tadi yang udah buat jasa modal. Berarti 14 juta doang. Ya, dikaliin sama 14 juta. 14 juta. Oke, selesaikan. Berarti jadi berapa tuh? Dapat nggak? Ada yang dapat belum? Ini kita pakai sama dengan biar cepat ya. 600.000 per 28 juta
Nolnya kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tutup kurung. Kalikan 14 juta. Kali ini aja deh. Bintang. Ya. Dapatnya 300 ribu. Sampai sini ada yang bingung tentang nulis ini? Pokoknya intinya punyanya individu per punyanya koperasi kalikan yang udah dihitung buat jasa modal. Jadi kalau simpanan pakainya jasa modal. Ya, oke. Nah, yang kedua sekarang. Yo, yang kedua ada jasa apa lagi dia selain jasa modal? Selain jasa modal ada jasa anggota. Jasa anggota. Jadi jasa anggota ini kata lainnya adalah jasa usaha. Jadi tergantung sama usahanya koperasi misalkan. Usahanya koperasi simpan pinjam Kak. Berarti kalau dia minjem baru dia dapat jasa anggota. Terus Kak koperasinya koperasi jual beli. Berarti kalau dia beli dapat jasa usaha. Tapi ada juga koperasi serba usaha. Berarti ada usaha minjem sama usaha jual beli. Jadi bisa tiga-tiganya. Gitu itu kalau serba usaha. Nah, sekarang jasa usaha dulu yang buat pembelian. Dia bilang kan pembelian nih. Dia melakukan pembelian sebesar berapa? 8.400.000. Masukkan 8.400.000 ini. Berarti sama dengan 8.400.000 ya. 8.400.000 per punyanya. Oh ya, rumusnya dulu kali ya biar nggak bingung ya. Nanti misalkan kalian masih bingung, Kak belum ngerti Kak, boleh kalian screenshot dulu. Yang penting rumusnya udah dipegang ya. Ini tulis rumusnya dulu deh. Pembelian, pembelian individu, pembelian individu, individu per, di bawah aja deh, takut ini. Nah, per total penjualan, pembelian kan pasangannya penjualan tuh. Pembelian per penjualan koperasi kalikan persenan jasa usaha. Persenan jasa usaha. Nah, yang tadi tuh yang ini nih. Jasa usaha atau jasa anggota ada intercader. Jasa anggota. Masukkan. Tadi pembeliannya sebesar 8.400.000. Nah, gini kan. Per berapa? Total omset penjualannya. Berarti per 168 juta. Per 168 juta. 168 tuh 23 tuh 23. Kalikan. Kalikan berapa tuh? 16.800.000. 16.800. Ya, kalau udah ada yang dapat, kalian jumlahin. Yang nomor 1 sama nomor 2-nya dapat berapa? Kita coba taruh di chat. 400 per 168. Kalau udah dapat, boleh taruh di chat. Kalian jumlahin yang hasil nomor 1 ditambah hasil nomor 2 kalau udah dapat nomor ini. Dikalikan sama 16.800.000. Es. Oh, ada titiknya, tidak boleh pakai titik. Nah, ngambek sih kalau pakai titik. Di 840.000. Nah, SHU yang diterima, kesimpulannya, SHU yang diterima oleh Ibu Susanti sama dengan 300.000. 300.000. Ini hapus dulu. Sama dengan 300.000 ditambah 840.000. Coba ada yang jawab di chat belum? Jadi berapa jawabannya? Udah ada? Dan dapat? Belum? Mager ya. Pada nunggu jawabannya langsung ya. Oke, salting. Oke. Tada, dapat 1.140.000. Ada nggak jawabannya? 1.140. Dapat ya? D. Sampai sini ada yang bingung? Mau foto itunya? Caranya? Coba. Kalau udah bilang kalau udah dipoto.
Udah, Kak. Oke. Paling 1 sampai 2 nomor lagi nih. Udah 4 menit lagi. Yuk, nomor selanjutnya. Setiap perusahaan harus menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Laporan keuangan berguna bagi pemakai informasi akuntansi, salah satunya pihak manajemen. Manajemen itu siapa sih? Kalau di perusahaan namanya manajer. File manager kan ada tuh di HP. Kalau di HP file manager buat apa sih fungsinya? Untuk mengelola aplikasi kan kalau di HP kan. Tapi kalau di perusahaan berarti dia untuk mengelola perusahaan. Mengelola perusahaan adalah dengan cara menentukan kebijakan yang akan diambil. Ini ya. Kalau yang A pajak. Pajak itu biasanya berkaitan sama siapa ya? Jadi kalau pemakaian informasi akuntansi kan kalau masih ingat ada internal dan eksternal tuh. Kalau internal itu yang ada di dalam perusahaan kayak pemilik perusahaan gitu-gitu. Nah, kayak pemilik perusahaan itu kan kayak ownernya dia minjem dong laporan keuangannya, mana laporan keuangannya? Buat tahu apa? Jadi kalau kalian mau nyatat di sini nih, apa mau dijabarin lagi di sini? Buat nomor terakhir nggak apa-apa. 26. Jadi kan ada internal, ada satu lagi eksternal. Nah, aja kan pada lupa tuh. Internal itu biasanya owner sama manajer. Nah, waktu zaman dulu sih karyawan dimasukin ke dalam internal, tapi dia di sumber dia karyawan itu masuk ke eksternal. Karena walaupun jadi ada yang anggap gini loh. Ada yang nganggap, oh dia itu kerja di perusahaan. Dia di dalam perusahaan nih, tapi kan dia diambilnya dari luar kan. Orang yang direkrut dari luar buat kerja di perusahaan. Nah, makanya dia jatuhnya eksternal. Nah, sekarang buat owner. Owner itu pemilik, berarti untuk mengetahui posisi keuangan. Gitu. Mengetahui posisi keuangan. Terus manajer untuk menentukan kebijakan. Terus ada lagi, bagi karyawan itu biasanya buat nentuin gaji. Misalkan gini, kamu kerja di suatu perusahaan. Terus tiba-tiba kamu iseng baca laporan keuangan perusahaan. Oh, kok ini perusahaan labanya tinggi terus tiap bulan, tiap tahun makin meningkat labanya, kok gaji gue nggak naik-naik ya? Nah, itu biasanya buat standar pertimbangan gaji. Terus satu lagi pemerintah. Kalau pemerintah biasanya buat ngenain pajak. Terus ada lagi investor. Tahu investor nggak? Investor itu yang untuk pertimbangan investasi. Pertimbangan menanam modal. Terus apa lagi? Terus investor. Kreditur itu orang yang ngasih pinjaman. Untuk pertimbangan ngasih pinjaman. Terakhir, satu lagi deh. Lagi supplier. Nah, kayak Indomaret, sensornya misalnya Indomaret, Giant, itu kan nggak semuanya dia beli cash kan, tapi ada yang, oh ini gue nitip dong, nanti kalau udah kejual baru dia bayar. Itu supplier namanya. Oke, sampai nomor 26 ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, boleh sampai sini dulu. Mudah-mudahan hari ini belajar kita bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh klinik, minta sama kakaknya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Boleh, Liv. Dan ya, Kak.